Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, hidayahnya kepada kita sekalian. Semoga Allah akan selalu menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Tambah terus dan tambah terus. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam, marilah kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teriring doa, semoga kita semua beserta dengan keluarga kita dan juga orang-orang yang kita cintai kelak akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang sangat besar di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kebahagiaan anak-anak kita, kebahagiaan generasi muda kita sekarang ini, pada saat ini ternyata dipenuhi, dibebani, dijajahi oleh yang namanya game offline, game online, oleh yang namanya gadget, oleh yang namanya YouTube, Facebook, TikTok, apalagi Twitter, snack video, dan lain-lain. Itulah hari-hari mereka kita jumpai. Mereka sangat asik, mereka menikmati itu. Dapat disimpulkan yang ditawarkan oleh yang tadi saya sebutkan itu sangat menyenangkan, sangat fantastis, sangat praktis, dan menurut saya adalah adiksi. Mereka itu menjadi kecanduan. Allah Karim. Ada manfaatnya dan banyak. Manfaatnya banyak. Ya Allah, sungguh keren. Alhamdulillah. Sahabat-sahabatku sekalian yang berbahagia, generasi muda saat ini, anak-anak kita saat ini, itu bukan sekedar generasi muda belaka atau anak-anak belaka. Kita juga harus memandangnya bahwa anak-anak saat ini, generasi muda saat ini adalah seorang figur pemimpin di masa yang akan datang, di masa depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Subhanul yaum rijalul hud. Pemuda hari ini, pemuda sekarang ini, itu adalah pemimpin di masa depan, di masa yang akan datang. Sahabat, jangan anggap remeh anak-anak kita sekarang ini, generasi muda sekarang ini, itu adalah pemimpin loh di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kita harus bekali generasi muda kita, anak-anak kita, dengan apa yang kiranya dibutuhkan nanti. Oleh sebab itu, kita harus dukung apa yang mereka lakukan sesuai dengan zamannya. Kalau memang YouTube sudah menjadi dunianya sekarang ini, YouTube kita ajarkan. Jangan hindarkan dia dari YouTube. Kalau memang WhatsApp-an menjadi sebuah hal yang niscaya, loh, kenapa mereka kita larang pakai WhatsApp? Kalau Facebook, memang dunianya dunia Facebook sekarang ini, loh, kenapa harus kita larang? Justru kita harus bekali mereka, anak-anak kita, generasi muda kita dengan kepandaian, kemahiran dalam hal apapun sesuai dengan zamannya. Jangan sampai mereka terlihat dungu
Karena kita larang, Facebookan kita larang, game kita larang, YouTube kita larang, TikTok kita larang, sehingga generasi muda kita tidak tahu sama sekali, anak kita tidak tahu sama sekali. Naudzubillah. Kasihan mereka. Mereka itu adalah pemimpin masa depan. Oleh sebab itu biarkan. Sahabat-sahabatku sekalian yang berbahagia, kita perkenalkan mereka dengan media sosial yang ada, dengan kecanggihan digital yang ada, atau istilah digitalisasi di era sekarang ini yang ada, kita kenalkan sehingga mereka familiar. Begitu. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, dalam rangka membentuk generasi Islami di era digitalisasi ini, sahabat-sahabat, paling tidak kita harus membekalinya dengan bekal-bekal yang baik. Yang pertama, ajak generasi muda kita untuk menggunakan internet, menggunakan atau memanfaatkan teknologi secara bijak untuk menyebar luaskan paham Islami dan juga memperkuat nilai-nilai Islam. Jadi kita harus mengenalkan kepada mereka agar bijaklah dalam menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Boleh YouTuber, boleh game-gamean, boleh ini itu, akan tetapi gunakan itu untuk menyebarkan nilai Islami, menguatkan nilai Islami. Jangan sampai justru malah tergoyahkan karena adanya teknologi atau karena adanya digitalisasi di zaman sekarang ini. Sahabat-sahabat sekalian, kita tidak bisa melarang mereka. Kecanggihan teknologi saat ini memang menarik generasi muda kita, anak-anak kita untuk hanyut di dalamnya. Kita larang seperti apapun kayaknya tidak bisa. Oleh sebab itu, tinggal bagaimana kita menyikapinya saja. Dukung saja mereka karena itu adalah sebuah keputusan. Itu adalah sebuah kebutuhan. Jangan sampai kita larang-larang sehingga mereka kelihatan bingung, mereka tidak bisa sama sekali, mereka kelihatan katrok dengan teknologi yang ada, atau istilah lainnya adalah gaptek, gagap teknologi. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'sarul jinni wal insi inistata'tum ang tangfudhu min aqtaris samawati wal ardi fangfudhu. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Hai sekalian, jin dan manusia, jika kamu mampu melintasi penjuru langit, penjuru bumi, maka lintasilah. Sahabat sekalian, ayat Al-Quran ini menunjukkan bahwa kita boleh mengembangkan teknologi sampai sejauh mungkin, sampai setinggi mungkin, sedalam mungkin, seluas mungkin. Dengan kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala, kalau memang bisa melintasi langit, lintasilah. Kalau bisa lintasi penjuru bumi, lintasilah. Demikian. Sehingga teknologi semacam itu dibolehkan oleh agama Islam. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, yang kedua, generasi Islam kita di dalam era digitalisasi ini perlu dibekali dengan pendidikan Islam yang holistik, yaitu pendidikan Islam menyeluruh. Bukan hanya teori-teori saja,
tapi dia tidak tahu prakteknya. Istilahnya mungkin kontekstual, sesuai dengan zamannya. Artinya apa? Materi yang berupa teori ilmu pengetahuan itu mereka dapatkan. Di samping itu, mereka juga harus mendapatkan pelaksanaannya, kenyataannya di lapangan, di dalam masyarakat. Terjunkan mereka di dalam masyarakat. Jangan mereka hanya berdiri di balik tembok, mendapatkan ilmu dari YouTube, dari TikTok. Akan tetapi terjunkan bagaimana mereka merasakan kegiatan di lapangan, mereka harus bergaul dengan sesama, mereka harus tahu tetangga, mereka harus merasakannya. Karena apa? Antara teori dan praktek kadang beda. Akan tetapi juga yang paling pas adalah perlunya penyesuaian. Kalau teori melulu, tidak pernah praktek, nanti mereka akan bingung karena ternyata ada sesuatu yang tidak pas sesuai dengan teori di lapangan tersebut. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.